sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, terus Ibu Bapak Guru, juga siswa-siswa yang hadir pada hari ini, khususnya Ibu CDP kita, Ibu Guru. Baik, terima kasih sudah menyempatkan ruangan untuk pertemuan kita hari ini, yaitu pendampingan 2 untuk Ibu Dame. Beliau akan memaparkan beberapa materi tentang visi dan misi. Kemungkinan visi dan misi sekolah ini sudah ada, ataupun segala sesuatu visi dan misi yang harus dilaporkan ke yayasan. Nanti Ibu Dame akan buat visi guru penggeraknya. Kita hari ini diskusi, sharing bagaimana visi misi ke depannya, apakah tetap menggunakan visi misi yang lama atau ingin ada perubahan. Baik, saya selaku moderator hari ini mempersilakan kepada Ibu Dame untuk memaparkan materinya. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu PP, Ibu Asniati yang telah berkenan menjadi moderator pada pertemuan hari ini. Sebelumnya saya mau menyapa kita semua yang ada di sini. Mohon izin Bu Nia, kami punya sebuah ikon salam ya Bu ya. Silakan. Mungkin bisa mencontoh Ya, gerakannya. Salam dunia satu keluarga. Saya salah satu bagiannya. Salam sekolah satu keluarga. Sukacita. Baik, selamat siang ya, menjelang sore untuk Bapak Ibu dan anak-anak MIS yang sudah hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Swasta Kasih Maitreya, Bapak Merianto SPD, yang sama-sama kita hormati Ibu Pendamping Praktik, Ibu Asniati SPD, yang merupakan salah satu pengajar praktik yang bertugas di TK Negeri Pembina. Ya, anak-anak MIS yang sudah melihat Bu Nia, jikalau kamu nanti jumpa di jalan, beri sapaan ya nak ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Kasih Maitreya yang sudah memenuhi undangan dari saya ya. Kemudian yang tentunya Miss Dame banggakan, anak-anak Miss yang sudah mau berkenan hadir di ruangan ini untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu guru kalian untuk melihat dan mendengarkan apa saja yang menjadi visi Miss Dame ya sebagai seorang calon guru penggerak. Ya, ini mungkin sesuatu yang baru buat kalian, tapi menjadi wawasan baru juga ya, nambah wawasan. Ya. Baik, kita semua mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sebab karena karunia dan berkat-Nya lah kita bisa bertemu, bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan presentasi ya yang saya beri judul sesuai dengan yang ditugaskan kepada kami calon guru penggerak, yaitu diskusi visi prakasa perubahan sekolah. Dan ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, menjadi pendampingan individu yang kedua setelah pendampingan individu yang pertama beberapa bulan yang lalu. Nah, jadi pertemuan kita kali ini bentuknya diskusi ya, Bapak Ibu dan anak-anak ini semuanya yang sudah hadir. Selanjutnya kembali Miss memperkenalkan diri Miss, walaupun kalian sudah mengenal, Bapak Ibu juga sudah mengenal, saya Dameria Laura SRI, salah satu calon guru penggerak angkatan 6. Dengan fasilitator adalah Bapak Sahrir Sunusi SPD.
Beliau itu adalah salah satu pengajar dari Provinsi Sulawesi Utara kalau saya tidak salah, dari Makassar. Lalu pendamping praktik yang sudah ada bersama kita di tengah-tengah kita saat ini adalah Ibu Asmiati SPD. Selanjutnya, apa yang menjadi agenda pertemuan kita hari ini? Ya, yang pertama, sebagai pengantar untuk pertemuan, saya akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan diskusi kita hari ini. Lalu yang kedua, kita bersama-sama akan merumuskan kalimat numpang dan melihat seperti apa visi sekolah kita. Ya, ini terutama untuk Bapak Ibu guru, ya, anak-anak ini semuanya dengarkan saja ya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi yang mencerminkan visi seorang calon guru penggerak. Lalu yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang kelima, nantinya ada penutup. Penutup mungkin dari Ibu PP dan Pak Kepala Sekolah, ya Bu ya. Baik, selanjutnya kita masuk bagian pertama, yaitu apa yang menjadi tujuan pertemuan kita pada siang hari ini, yaitu adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ya, perlu kita ketahui yang namanya warga sekolah itu nggak hanya Bapak Ibu guru, ada juga murid-murid, ya, ada juga staf keamanan, kebersihan, koperasi, kantin, ya, itu yang namanya warga sekolah. Jadi kita perlu diskusikan apa sih yang menjadi cita-cita atau visi, ya, warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi anak-anak ini sebenarnya kami guru-guru pun punya sebuah mimpi untuk kalian. Tentunya mimpi yang indah ya, yang menjadi doa kami untuk kesuksesan kalian. Begitu. Lalu masuk kepada pembacaan puisi. Jadi di sini Miss Dame sudah siapkan videonya karena Miss tidak begitu percaya diri langsung membacakan, jadi Bapak Ibu maupun anak-anak Miss boleh langsung mendengarkan. Bergelora mengganti di pantai Beliau.
menjelaskan kenapa harus dibacakan puisi ini. Puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia, sebuah karya yang luar biasa dari Insinyur Soekarno yang merupakan Presiden pertama negara Republik Indonesia. Jadi puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia ini adalah bentuk visi dari seorang tokoh yang memiliki mimpi yang sangat luar biasa. Dia memandang Indonesia ini sebagai suatu kesatuan. Karena kita tahu, anak-anak juga sudah pernah mempelajarinya, Indonesia ini adalah negara yang sangat beragam. Apapun itu, adat, istiadat, tarian, bahasa, lagu, pakaian, ya, dan kebiasaan. Tetapi oleh Insinyur Soekarno, dia melihat keberagaman ini adalah sebuah satu kesatuan. Dan dia memimpikan kelak Indonesia ini adalah negara yang solid, yang tidak memandang perbedaan apapun. Kita bersyukur akhirnya itu bisa terwujud. Kita tidak terpecah belah. Kita bisa bayangkan mungkin kalau dulu banyak kepentingan di zaman Presiden pertama, andai kata kita tidak memandang keberagaman ini sebuah kekayaan yang harus dipersatukan, tentu setiap orang ingin menguasai salah satu bagian dari Indonesia karena beragam kepentingan itu. Tapi inilah yang menjadi motivasi buat kita yang ada di sini. Apa yang menjadi puisi dari Bapak Insinyur Soekarno itu dalam skala luas. Tetapi dalam skala kecil untuk sekolah kita perlu memiliki satu visi atau mimpi. Saya kembali kepada presentasi saya. Setelah pembacaan puisi tadi, kita coba menelaah apa yang menjadi visi sekolah kita. Kita sudah sama-sama tahu dan anak-anak ini setiap pagi, setiap ada apel, briefing di lapangan, guru-guru sudah selalu meminta kalian untuk menyebutkan visi ini. Benar tidak? Iya. Yaitu apa? Terwujudnya keindahan kodrati manusia. Ini adalah mimpi dari sekolah kita. Dan ini merupakan visi dari Yayasan Pusat, ya. Kita sebagai cabang mengikuti dan kita terjemahkan masing-masing sesuai kebutuhan, sesuai kondisi yang ada di daerah kita, khususnya di Sekolah Kasih Matiara. Nah, selanjutnya dari visi Sekolah Kasih Matiara ini tentunya kan ada mimpi yang mau kita capai, ya, ada sesuatu yang ingin kita tuju. Maka dari itu saya meminta dari Bapak Ibu untuk bisa mengisi pertanyaan ini. Pertanyaan nomor 1 sampai 6. Saya sudah menyiapkan kertasnya, nanti Bapak Ibu bisa langsung menuliskannya. Jadi bisa ditempel masing-masing kan. 3 saja Ibu. 3 bisa saja. kongsi-kongsi barangkali. Silakan. Bapak sekolahnya satu ya. Anak-anak ini semuanya mendengarkan saja ya. Sekalian kalian isi. Sudah selesai. Ini fungsinya apa, Miss? Ditempel pendapatnya masing-masing di situ. Apa? Silakan warna apa, Pak? Kuning aja. Ini ya kuning aja. Mungkin ada warna kesukaan kan? Maksudnya mau apa? Sesuai selera. Ini semuanya ya. Pakai warna Jujur juga. warna pink. Terus aku dari
Boleh diskusikan dari kalimat-kalimat itu, kata-kata itu yang dipertanyakan. Jika memimpikan murid-murid, kita tuh memimpikan apa? Murid yang apa gitu. Boleh diskusikan sama kawan-kawan. Mau dikemanakan si anak ini, mau diapakan gitu. Sesuai pertanyaan. Kita percaya bahwa murid adalah agen perubahan, agen yang harus dibentuk. Jawabannya kesempatan untuk udah di situ. Wah, super mantap. Iya. 5 kan? Nanti ada ya, kata anak-anak nanti ya. Oke, 3. Masya Allah. Adakah pertanyaan yang membingungkan, Bapak Ibu? Kayak sebelum ujian. Ini kelas berapa? 6. Baik Bapak Ibu, nanti secara mendalam kita akan bahas secara pribadi ya. Saya akan menampilkan apa yang menjadi murid impian saya di masa depan. Setelah saya mempelajari modul ini, tepatnya adalah modul 1.3 yang merupakan bagian dari modul pendidikan guru bergerak. Saya dapatkan bahwasanya mewakili kita lah ya. Kita memimpikan, tentunya Bapak Ibu setuju bahwa kita ini memimpikan murid-murid yang mandiri, yang berkompeten dan memiliki kepercayaan diri. Jadi ada keseimbangan antara karakter mereka dan juga akademik. Itu yang menjadi impian kita bersama. Lalu kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik. Tuhan menciptakan setiap
sifat dan karakter yang berbeda satu sama lain. Bahkan anak kembar sekalipun pasti berbeda karakternya. Dengan beraneka ragam potensi kekuatan kodrat yang dapat dimaksimalkan semuanya dalam lingkungan dan pengalaman belajar. Dalam mendidik mereka, anak-anak semuanya di sekolah, kita sebagai guru mengutamakan pengalaman belajar yang bermakna agar murid dapat memahami tujuan belajar yang sesungguhnya yang berguna untuk masa depan mereka kelak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Kita, warga di sekolah, meyakini untuk bisa bersama-sama berkolaborasi untuk memajukan pendidikan nasional, khususnya pendidikan di Sekolah Kasih Maitreya Kabupaten Kepulauan Meranti ini. Terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tonggak keberhasilan pendidikan berada pada tangan guru dan tenaga pendidikan, serta sudah seharusnya berkolaborasi dengan orang tua. Inilah yang menjadi impian saya di masa depan terhadap anak-anak. Kembali kita kepada visi sekolah Kasih Maitreya, khususnya di tingkat SD. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Lalu adakah yang ingin disesuaikan untuk ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika ya, apa saja? Mohon izin Bapak Ibu semuanya, bukan saya tidak setuju dengan visi sekolah kita, yaitu mewujudkan kodratif manusia, ya. Tetapi saya ingin memilahnya atau memperluasnya menjadi sesuatu yang khusus gitu, yang lebih spesifik. Oleh karena itu saya sebagai calon guru penggerak memiliki visi. Seperti ini visi saya, sederhana saja, yaitu mewujudkan peserta didik berkualitas tanpa perbedaan dan berdaya saing global sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi saya bukan tidak memasukkan beriman dan bertakwa, tetapi karena di dalam profil pelajar Pancasila itu sudah ada disebutkan salah satu profilnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin di antara kita pernah mendengar visi itu seharusnya diawali dengan membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa, bla 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 seperti itu kan. Tapi karena saya juga ada singgung mengenai sesuai profil pelajar Pancasila, maka saya tidak mengeluarkannya dari kalimat itu, dari kalimat profil pelajar Pancasila, karena di dalamnya sudah sangat luas sekali. Nah, visi inilah yang akan menjadi sebuah prakarsa perubahan yang saya susun menjadi sebuah model yang mungkin ini salah satu produk dari guru penggerak, yaitu model Bagja, ya Bapak Ibu ya. Kami di pendidikan guru penggerak mengenal istilah Bagja ini sejak mempelajari modul 1.3 ini, yaitu sebuah model untuk menyusun manajemen perubahan. Jadi Bagja itu sendiri, BAGJA adalah sebuah akronim atau singkatan. B itu adalah buat pertanyaan utama, A itu adalah ambil pelajaran, G itu adalah gali mimpi, J adalah jabarkan rencana, dan terakhir A, atur eksekusi. Nah, satu persatu saya akan jabarkan apa yang menjadi prakarsa perubahan saya sebagai calon guru penggerak angkatan hari. Yang menjadi prakarsa perubahan saya adalah ini adalah sebuah kerinduan saya untuk sekolah Kasih Maitreya, terutama tingkat SD, yaitu mempersiapkan sekolah untuk menyediakan pendidikan inklusif di SDS Kasih Maitreya. Lantas apa yang menjadi pertanyaan saya sebagai manajemen perubahan ya dengan model Bagja ini, yaitu bagaimana agar program pendidikan inklusif dapat terselenggara di SDS Kasih
masih perlu merekomnya untuk berjumpa dengan psikiater. Selanjutnya, ambil pelajaran. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa saja potensi yang mendukung terselenggaranya pendidikan inklusif di sekolah? Maka yang menjadi daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini adalah satu, menyampaikan kepada pimpinan bahwa sudah ada peraturan dari pemerintah yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah reguler. Kedua, mendata dan mengajak guru yang mau dan fokus untuk membimbing anak-anak inklusif. Ketiga, merekomendasikan webinar khusus pendidikan inklusif. Keempat, mempersiapkan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berikutnya, langkah-langkah manajemen perubahan yang saya lakukan, yaitu untuk bagian gali mimpi. Pertanyaan pemantiknya adalah, apakah pendidikan inklusif bisa diselenggarakan di sekolah, khususnya di sekolah di SD Kasimetrea ya? Maka apa yang menjadi tindakan saya atau penyelidikan saya? Yang pertama, menciptakan suasana sekolah yang ramah, aman, dan nyaman untuk semua anak. Kedua, memberi penjelasan kepada stakeholder. Nah, maka sebagai tindakan atau penyelidikannya, yang pertama, membentuk tim guru pendamping khusus bagi anak-anak inklusif. Kedua, membuat komunitas belajar bagi guru yang mengajar anak-anak inklusif di sekolah. Ketiga, melakukan PPDB untuk anak-anak inklusif. Keempat, terjaringnya peserta didik yang termasuk anak-anak inklusif. Kelima, menjalin relasi dengan guru-guru sekolah reguler maupun sekolah luar biasa di Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah menerapkan pendidikan inklusif. Dan yang terakhir adalah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti bidang pendidikan inklusif. Yang terakhir dari model perubahan Bagja yaitu atur eksekusi. Sebagai pertanyaan pemantiknya adalah, siapa saja yang mengambil peran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah? Nah, untuk tindakan atau penyelidikan, pastinya yang pertama adalah atasan, dalam hal ini ketua yayasan dan kepala sekolah, mengambil kebijakan untuk membuka pendidikan inklusif di sekolah. Kedua, kepala sekolah menunjuk dan mengeluarkan SK tugas untuk guru pendamping khusus bagi anak inklusif. Ketiga, kepala sekolah memasukkan kurikulum inklusif dalam KOSP dan SOP penyelenggaraannya. Keempat, kepala sekolah dan guru pendamping khusus melakukan monitoring, evaluasi, dan refleksi secara berkala terhadap persiapan hingga penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah. Itulah rencana Bagja yang sudah saya susun. Namun visi ini bukanlah visi yang harus saya paksa untuk terjadi gitu, untuk dilaksanakan di sekolah. Sebab posisi saya sebagai CGP di sini bukan untuk posisinya adalah memberi ide, memberi masukan sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Karena saya bilang ini kerinduan, tentunya saya berharap ini bisa terlaksana. Tapi kembali lagi kepada siapa yang menjadi atasan atau siapa yang menjadi pimpinan saya, tentunya saya harus mengikuti dan saya akan tetap terus memberikan masukan-masukan untuk perbaikan kualitas pendidikan khususnya di sekolah Kasimetrea ini dan di Kabupaten Kepulauan Meranti ini. Nah, sebagai aksi nyata saya atau prakarsa perubahan yang telah saya lakukan, saya sudah melakukan pendampingan khusus untuk satu anak kita, Bapak Ibu pasti sudah tahu, yang sudah yang fix, maksud saya yang memang terdiagnosa seorang anak yang berkebutuhan, bukan karena hasil diagnosa saya, tapi juga karena hasil dari diagnosa psikiater. Ini dia, kita sama-sama sudah tahu, saya melakukan pendampingan khusus itu tidak hanya pembelajaran akademik, tetapi
karena memang anak kita ini masih kurang rapi tulisannya. Jadi ini sebuah hal yang sudah saya lakukan sebagai bentuk prakarsa perubahan yang saya rencanakan atau saya susun. Nah, baik Bapak Ibu semuanya dan anak-anak MIS yang sudah hadir, demikianlah pemaparan mengenai visi dan prakarsa perubahan yang sudah saya sajikan tadi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan anak-anak MIS semuanya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu PP, Bu Asniati. Oke, terima kasih Ibu Dami sebagai tim penyaji. Paparan beliau sudah menyampaikan visi sebagai seorang calon guru penggerak. Di sini sudah tentu halnya pertama kata-kata saya tadi, segala sesuatu perubahan itu jika dipandang baik perlu kita lakukan. Tapi itu tidak terlepas dari penanggung jawabnya, ada wewenangnya tersendiri. Tidak bisalah CGP ini merubah dengan sendirinya. Akan tetapi jika dibantu dengan kerjasama atau kolaborasi dari sekolah dan guru-guru sendiri bahwa menyatakan yang disampaikan Ibu Dami itu penting atau perlu dirubah, bisa bersama-sama menyampaikan ke yayasan. Seperti di Bayangkari kemarin saya sampaikan, mereka juga yayasan sudah ingin membuat perubahan untuk sekolahnya di sini, khususnya Tebing Tinggi. Akan tetapi beberapa waktu dapat informasi bahwa yayasan pusat sudah menetapkan visi, misi beserta tujuan untuk seluruh Indonesia. Jadi Bayangkari, yang namanya Bayangkari wajib menggunakan visi misi yang telah ditentukan pusat. Jadi hal itu tidak menyurutkan CGP, mereka cuma menyampaikan saja. Tapi itu tidak jadi masalah, berarti visi misi mereka sudah berubah, yang seperti pakai menggunakan profil Pancasila. Sudah saya lihat juga tadi semalam, tinggal sama-sama bekerja sama dengan ya kan, tapi sudah support banyak untuk Bu Dami, selalu kompak. Mudah-mudahan Yayasan Kasimetria ini sukses ke depannya, lebih baik lagi, dan akan menciptakan calon guru penggerak yang berikutnya di angkatan 9 dan 10. Ikuti ya, dan PP-nya Bapaknya. Baik, terima kasih. Mungkin hasil diskusi kita hari ini cukup sekian. Mohon maaf saya sebagai moderator mungkin tidak tepat cara bicara saya ataupun penyebutan nama. Mohon maaf, yang kurang itu selalu datangnya dari saya sendiri. Dan terima kasih Bu Dami sudah menyiapkan segala sesuatu untuk persiapan PI. Kemungkinan 2 minggu, sekitar 2 minggu lagi ketemu juga dengan saya untuk PI 3. Ini tidak lama, karena sudah hampir mau selesai. Tapi masih ada 3 bulan sih memang. Materinya sudah masuk ke coaching. Ya, baik. Aku coaching lagi. Bu Dami ini pun baru pulang dari Jakarta, ilmunya sudah banyak ini. Kemarin dapat berapa penghargaan, Bu? Penghargaan 10 terbaik. Wah, selamat, tepuk tangan untuk Mas Dami dulu. Saya pantau terus Facebooknya, Masya Allah saya bilang. Jadi plusnya banyak, CGP-nya juga, prestasinya juga ada, jadi bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan. Jadi kawan-kawan besok jangan pernah merasa surut ikut CGP, karena di situ ilmu sangat banyak. Ya Bu Dami ya? Iya Bu. Yakin. Apalagi pasir-pasirnya sudah terpilih. Baik, terima kasih semuanya. Saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Oke, Pak. Terima kasih. Kita foto-foto dulu ya Pak ya, bukti fisiknya. Ini sudah mau juga. Wah, dapat, terima kasih. Ayo berdiri San, boleh berdiri? Bisa dipanjat Monas ini.